Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan September 2020. Hari ini kembali Fresh Juice menyapa kita semua Selasa 1 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice semuanya. Saya Johan Eng dari Tangerang. Hari ini kita bersama-sama kembali dalam Daily Fresh Juice ini diajak untuk merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Hari ini gereja memberi kita bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab pengajarannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kisah Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang bertemu seorang yang kerasukan setan. Yesus kemudian mengusir setan itu keluar dari orang tersebut. Dan Injil bercerita bagaimana ketika orang banyak kagum melihat kejadian ini. Ya, di ayat yang ke-36 ya, mereka katakan, Injil Lukas bab 4 ayat 36, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Orang banyak terkagum-kagum. Mereka terkesima melihat Yesus mengusir setan hanya dengan perkataannya. Ya, mereka berkata, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Mereka melihat bahwa kata-kata Yesus itu penuh dengan kuasa. Nah, kita tahu kalau kita baca di Injil ada banyak kejadian di mana ya, Yesus menunjukkan kuasanya dengan kata-katanya saja. Ya, dengan kata-katanya saja Yesus mengusir setan. Dengan kata-kata saja Yesus menyembuhkan. Dengan kata-kata saja Yesus bisa menenangkan badai yang mengamuk. Namun sahabat Fresh Juice yang terkasih, sadarkah kita bahwa kata-kata kita juga penuh dengan kuasa? Bukan hanya kata-kata Yesus yang penuh dengan kuasa, tapi kata-kata kita
juga penuh dengan kuasa. Mungkin bukan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, ya, menenangkan badai seperti Yesus. Ya, itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh mereka yang diberikan karunia penyembuhan, karunia mukjizat gitu ya. Tapi kita semua, kata-kata kita itu punya kuasa yang besar. Mengapa saya katakan demikian? Kata-kata kita itu punya kuasa untuk mengusir keputusasaan, menyembuhkan luka hati, ya, menenangkan batin yang bergejolak. Kata-kata kita juga bisa membuat mukjizat. Anda bisa menjadi orang yang memberikan semangat dan kehidupan dengan kata-kata Anda, atau Anda bisa juga menjadi orang yang meruntuhkan semangat dan menghancurkan kehidupan. Saya punya seorang teman yang orangnya sangat perfeksionis. Dalam hal apapun dia ingin mengerjakan segalanya dengan sempurna. Bahkan seringkali dia sulit untuk percaya kepada orang lain karena dia ingin semuanya sempurna gitu ya, nggak ada yang salah. Nah, seringkali dia merasa dirinya kurang baik gitu. Meski sebenarnya cuman dia yang merasa begitu karena orang lain tidak merasa demikian gitu ya. Nah, mengapa sampai dia menuntut diri untuk begitu perfect gitu ya, sampai dia selalu maunya sempurna gitu ya, menuntut dirinya seperti itu? Teman-teman, ternyata berakar dari perlakuan orang tuanya. Sepanjang dia bisa ingat, orang tuanya tidak pernah memberikan dia pujian. Ya, ketika dia kecil gitu ya, dia tidak pernah menerima pujian dari orang tuanya. Apapun yang dia lakukan, ya, mau prestasi apapun yang dia capai, dia tidak pernah mendengar orang tuanya memuji dia. Kata-kata pujian dari orang tua itu bisa membuat mukjizat dalam kehidupan seorang anak. Seorang anak yang sering dipuji oleh orang tuanya, dia menjadi anak yang percaya diri, berani melakukan kesalahan, berani mencoba hal-hal yang baru supaya bisa sukses gitu ya. Sebaliknya, anak yang tidak pernah dipuji jadi orang yang minder, takut mencoba hal yang baru, takut punya impian gitu ya, takut sukses. Coba Anda renungkan, sahabat Fresh Juice. Saya yakin kata-kata orang tua kita itu sepanjang kehidupan kita itu sedikit banyak membentuk siapa kita hari ini kan. Jika orang tua kita memberikan kata-kata yang menyembuhkan, menyemangati, mendorong, Anda akan menjadi pribadi yang percaya diri. Sebaliknya, jika sepanjang hidup kita orang tua kita selalu kritis, banyak tuntutan, bahkan mungkin melukai hati kita gitu ya, maka efeknya juga sangat menghancurkan. Hari ini kita renungkan bahwa kata-kata kita yang kita keluarkan itu penuh kuasa, terutama bagi mereka yang ada di sekitar kita kan, keluarga kita. Bagaimana kata-kata kita terhadap orang tua kita? Apakah kita menghibur atau melukai hati mereka? Bagaimana kata-kata kita kepada anak-anak kita? Apakah kita membangun kehidupan atau kita mematahkan semangat, menghancurkan kepercayaan diri mereka? Bagaimana kata-kata kita terhadap rekan kerja, bawahan kita? Apakah kita berkata kasar dan melukai hati mereka? Sekali lagi kita ingat seperti yang tertulis di Injil. Alangkah hebatnya perkataan ini. Kita harus berhati-hati karena sebelum kita berkata-kata. Bahkan lebih perlu lagi berhati-hati karena di zaman online seperti sekarang gitu ya. Kata-kata kita itu bisa menyeberangi pulau dan benua sampai ke ujung dunia gitu. Kita tidak perlu bertemu muka untuk melukai orang lain dengan kata-kata kita, ya kan? Jadi mari kita berdoa hari ini, sahabat Fresh Juice. Jika dalam kehidupan kita orang lain telah melukai kita dengan kata-kata mereka,
Mungkin keluarga kita, orang tua kita, anak kita, atau rekan kerja kita mau mengampuni mereka. Dan mohon Tuhan untuk menyembuhkan kita. Namun kita juga mau berdoa agar Roh Kudus membimbing kita, agar kita mampu berkata-kata yang membangun kehidupan, yang menghadirkan mukjizat dalam kehidupan orang lain. Agar kita tidak melukai orang lain dengan kata-kata kita, namun menghibur, menyemangati, membangun kehidupan. Karena seperti kata Injil, alangkah hebatnya perkataan ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mohon Engkau mau menyembuhkan hati kami jika kami terluka oleh kata-kata orang lain. Mungkin orang tua, mungkin keluarga kami, mungkin anak kami, mungkin sahabat kami, mungkin rekan kerja kami. Kalau kami masih menyimpan kebencian atau luka hati, Bapa yang baik, Engkau boleh sembuhkan. Tapi juga kami mohon agar Engkau memberikan kami Roh-Mu, membimbing kami agar kami boleh lebih berhati-hati menggunakan kata-kata kami, sehingga setiap kata-kata kami itu menghadirkan mukjizat dalam kehidupan orang lain, menghibur, menyemangati, membangun kehidupan mereka. Kami tahu kata-kata yang kami keluarkan itu penuh kuasa Tuhan. Kami mau pakai untuk boleh menghadirkan mukjizat di dalam kehidupan orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya Johan Eng. Sampai kita jumpa lagi dalam episode Fresh Juice yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 1 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.